Mas Bimo, mungkin ditampilkan di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, saya mengajar di SMP namun di PPG Piloting 2 pemanggilan saya di bidang studi SMK. Bagaimana saya harus membuat dokumen uji kinerjanya? Apakah boleh di SMP atau harus di SMK? Mungkin untuk pertanyaan pertama, Prof. Banji, apakah berkenan untuk membantu menjawab? Ye, Mbak, bidang studinya apa ini ya? Jadi belum terlalu jelas. Mengajar SMP, misalnya matematika gitu, tidak masalah kan? Kalau matematika di SMP ada, SMK ada, itu tidak masalah. Tapi kalau bidangnya berbeda itu yang bermasalah. Lah dokumen UKIN-nya kalau ngajar di SMP, kalau tadi matematika sama-sama ada, di SMP ada, SMA ada, mungkin silakan ambil di SMP boleh. Kalau misalnya memungkin ke di SMK, itu lebih bagus. Tapi kalau bidangnya, bidang khusus SMK, nah itu sebaiknya ngambilnya di SMK. Misalnya teknik apa, misalnya gitu, SMP kan tidak ada, ya ke SMK ya, itu. Baik, terima kasih Prof. Banji atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dalam membuat video pembelajaran, apakah ada ketentuan jumlah siswa? Kemudian bagaimana jika jam pembelajaran pada video UKIN kelebihan dari waktu yang ditentukan? Mungkin dari Bu Susi dibantu menjawab nih. Iya, Mbak Sela, terima kasih. Ketentuan jumlah siswa nggak ada, Mbak. Jadi siswanya yang di kelasnya berapa orang gitu ya. Jadi di kelas Bapak berapa orang jumlah siswanya? Silakan dengan jumlah siswa yang ada di kelas Bapak. Kemudian jika jam pembelajaran pada video UKIN kelebihan, ya nggak apa-apa kalau lebih-lebih dikit ya. Yang penting 2 JP gitu ya, Bapak, Bapak Ibu. Kemudian nanti video yang dieditnya tetap dieditnya 20 sampai 30 menit ya, Bapak Ibu. Begitu mungkin ya, Mbak Sela. Terima kasih Bu Sisi. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sesuai pemberitahuan dari admin yang ada di LPTK kami, bahwa guru penggerak tidak lagi mengikuti ujian kinerja, tetapi langsung mengikuti ujian tertulis. Mohon petunjuknya terkait hal tersebut. Mungkin mohon izin Tadi perkenan ya, Prof. tadi sudah Banji. Ya. dijelaskan ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi walaupun guru penggerak, UKIN-nya tetap ikut UKIN sama uji tertulis dua-duanya ikut. Berarti harus membuat video dan membuat perangkat pembelajaran yang diunggah. Sama ya, statusnya gitu. Itu peraturannya ke sana. Nggih, itu Mbak. Baik, terima kasih Prof. Banji. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang keempat, yaitu email yang digunakan untuk daftar UKPPG apakah menggunakan email belajar ID atau email pribadi? Mungkin ini Mas Putra bisa dibantu untuk dijawab, Mas. Baik, Mbak Sheila. Untuk email sendiri bisa menggunakan dua-duanya ya, bisa menggunakan email belajar ID atau bisa menggunakan email pribadi. Untuk keperluan email sendiri ini memang kami masih melakukan uh, untuk blasting informasi ya, terkait blasting informasi. Yang penting pastikan email yang dicantumkan dalam UKPPG ini aktif dan tidak ada kesalahan atau typo dalam menginputkan nanti ya, karena email ini nanti untuk keperluan kami melakukan blasting informasi jika diperlukan. Itu Mbak Sila. Jadi bebas mau belajar ID atau mau pribadi bisa. Baik, terima kasih Mas Putra. Yang terpenting emailnya aktif gitu ya, Mas ya. Aktif, betul. Ya, baik. Kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada Mas Bima? Baik, pertanyaan selanjutnya. Pada saat daftar UKPPG, saya membuka aplikasi, tetapi setelah itu mengapa langsung diarahkan konfirmasi password baru? Oh, mungkin ini Mas Fitra bisa dibantu untuk dikuatkan kembali, Mas, terkait pendaftaran di aplikasi. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa untuk password default itu memang 1 2 3 4 5 bintang ya. Karena password ini password default, jadi banyak orang yang tahu. Untuk alasan keamanan, Bapak Ibu memang diarahkan untuk segera bisa mengubah password default ini menjadi password yang tidak diketahui orang lain. Hanya saja yang perlu ditekankan bahwa setelah Bapak Ibu merubah password ini jangan sampai lupa seperti itu. Baik, baik, terima kasih Mas Putra. Selanjutnya, saya mahasiswa piloting 2, belum daftar UKPPG karena NIM belum muncul. Apakah sekarang sudah bisa membuat video UKIN atau tunggu daftar UKPPG dulu?
Mungkin izin Prof. Banji untuk menanggapi terlebih dahulu, Prof. Ya, kalau ini statusnya belum mahasiswa ya sekarang ya. Ya, kalau daftar sebaiknya membuatnya status mahasiswa. Cuman kalau sekarang buat pun sebenarnya tidak ada masalah. Pada jadwal kok itu. Jadwalnya Mbak Sisi ya, ada Nggak jadwalnya Mbak ada. Sisi ya. Mm-mm, Udah ya, ada. Berarti sebenarnya tidak masalah. Mau nggak dibuat masalah. sekarang pun tidak apa-apa. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting bener-bener dirinya loh yang praktek, tidak boleh orang lain. Ya, itu yang penting. Itu Mbak. Baik, baik, terima kasih Prof. Banji. Kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apakah saat melaksanakan UTBK bisa menggunakan Chromebook yang biasa siswa gunakan saat ANBK? Kemudian bagaimana solusinya apabila saat ujian berlangsung listrik padam sehingga berpengaruh pada sinyal? Mungkin pertama ditanggapi oleh Mas Putra terlebih dahulu terkait penggunaan Chromebook untuk UTBK nanti. Baik, untuk spesifikasi perangkat atau laptop yang digunakan saat ini baru bisa diakomodir itu adalah yang menggunakan Windows dan macOS. Untuk Chromebook, mohon maaf masih belum bisa diakomodir dan belum bisa nanti untuk penggunaan UTBK-nya, Mbak Sheila. Baik. Terima kasih Mas Putra. Mungkin untuk pertanyaan ada kendala listrik padam saat ujian berlangsung. Mungkin dari Prof. Banji, Prof. Dengan menanggapi terlebih Ya, dahulu, Prof. jadi ada ketentuan-ketentuan ketika mengalami gangguan kaitannya luas, cukup luas dan lama, misalnya ada banjir, kemudian pemadaman listrik yang agak panjang, maka itu disebut force majeure. Nanti akan dicatat, kemudian kalau saat itu tidak bisa ikut ujian pada berikutnya. Ya, tetapi kalau padamnya tidak lama, kalau hanya setengah jam misalnya gitu masih bisa lanjut, tidak masalah. Atau kalau misalnya padamnya di daerahnya atau di rumahnya sendiri padamnya ternyata karena apa namanya ini belum bayar listrik misalnya gitu, harus ke tetangganya ya, ke tetangganya yang ada listrik. Atau kalau misalnya satu desa yang padam, coba cari alternatif ke desa yang lain kan. Sebelum apa listrik itu kalau ada pemadaman ada pemberitahuan kan sebenarnya, pemberitahuan padam karena apa gitu. Daerah mana saja yang dipadamkan. Kalau memungkinkan untuk mencari tempat yang tidak padam itu disarankan ke sana. Ya, kalau memang di tempat yang bersangkutan padam dan sudah diumumkan oleh PLN, pemadamannya panjang seharian misalnya gitu, cari tempat yang lain. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Banji. Mungkin pertanyaan terakhir, untuk studi kasus, apakah kasusnya harus sama dengan RPP atau video yang kita upload atau kasus yang pernah saya alami di sekolah? Kemudian apakah permasalahan di studi kasus harus ada kaitannya dengan sosial emosional serta keberagaman atau harus pembelajaran di kelas? Ya, Mungkin tadi udah dijelaskan ya. Tadi udah dijelaskan. Jadi video yang diupload itu, bukan video, studi kasus yang dijawab bukan diupload ini ya, yang dijawab secara uraian itu adalah kasus yang pernah dialami, tidak harus ada kaitannya dengan RPP atau video. Ini beda. Lepas ya. Yang pernah dialami oleh Bapak Ibu sebagai peserta, apa saja yang kaitannya dengan pembelajaran, tadi sudah disebutkan, tadi ada bermacam-macam media boleh, terkait pembelajaran boleh, penilaian boleh, penyiapan air boleh, terserah, silakan. Yang ada kaitannya dengan praktek tugas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Bukan masalah yang misalnya masalah apa itu apa yang sekolah sekarang bisa daftar apa namanya? Yang regen-regen itu lupa saya. PPDB, Prof. PPDB itu loh, PPDB misalnya gitu, itu tidak bisa diangkat jadi masalah. PPDB, misalnya PPDB terus apa rumahnya jauh, itu tidak bisa dijadikan masalah. Masalahnya kaitannya dengan tugas guru dalam proses pembelajaran. Boleh kaitannya dengan karakteristik siswanya, boleh kaitannya dengan penyiapan pembelajaran, pelaksanaan, penilaian, kesulitannya siswa, macam-macam silakan. Pokoknya kaitannya dengan pembelajaran itu. Itu Mbak Stella.